إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi dzurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin biqalbin salim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah salat maghrib yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa karunia nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita punya kekuatan untuk bisa hadir dalam suatu majelis yang sangat mubarak, suatu majelis yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala, suatu majelis yang insya Allah membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sak lagi, kita jangan ragu lagi kalau jamaah kita, taklim kita tidak diridhoi. Taklim kita di penduduk langit dibangga-banggakan oleh mereka. Walau yang hadir bisa dihitung, tapi alhamdulillah suatu majelis yang di majelis Allah Ta'ala disebutkan bapak kita. Misal kita Ahmad Zamroni bin Abdurrahim bin Ali, disebutkan bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Alhamdulillah ya. Dan syukur pula pada sore hari ini, malam hari ini, pada maghrib ini Allah kumpulkan. Karena pada malam hari ini banyak ribuan bahkan jutaan manusia yang pada hari ini Allah takdirkan berlaku maksiat di jalan-jalan, di mal, atau di mana tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur kepada Allah, Allah kumpulkan dalam suatu majelis yang mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama. Karena agama inilah Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia karena perkara agama. Allah hendak menguji siapa yang mau mengamalkan agama Allah dan siapa yang tidak mau mengamalkan agama Allah. Allah menciptakan makhluk yang senantiasa durhaka kepada Allah, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, yaitu iblis dan anak keturunannya. Dan Allah menciptakan makhluk yang selalu durhak, yang selalu beribadah, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya
malaikat. Dan Allah juga menciptakan makhluk yang bisa maksiat dan juga berlaku taat, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil kekasih dari makhluknya. Siapa yang mau bersusah payah mengamalkan agama Allah, siapa yang susah payah dalam agama. Kalau malaikat tidak punya keperluan hidup, tidak ada susah payahnya di dalam agama, di dalam mengamalkan agama sama sekali malaikat tidak mempunyai susah payah, tidak punya keperluan hidup, makan, minum, tidur, segala macam tidak ada. Tetapi manusia dengan mengamalkan agama Allah dengan susah payah. Kita menjalankan sholat subuh misal, dengan cuma 5-10 menit, bangun tidur, wudhu dengan kedinginan, itu amalan yang luar biasa dibandingkan dengan amalan malaikat yang ribuan bahkan jutaan tahun malaikat melakukan ibadah. Itu lebih berarti, lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan manusia, karena dengan susah payahnya. Yang dilihat dari Allah itu bukan amal ibadahnya, tetapi dengan susah payahnya. Kita hadir di sini nih. Abdul Wahid mana? Alinya Abdul Wahid. Rumahnya Margadana. Dengan Mas Imam susah payah Abdul Wahid. Insya Allah pahalanya melebihi dari Mas Imam Abdul Wahid. Insya Allah nggih. Tapi syaratnya dengan ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam mengarungi hidup ini tentunya perlu makan, minum, segala macam keperluan hidup. Tetapi semua itu dibandingkan dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, itu tidak ada bandingnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini saya akan membacakan fadilah amal dengan judul kisah para sahabat radhiyallahu anhum, langsung menutup toko mereka ketika tiba waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum sedang berada di pasar dan tibalah waktu sholat berjamaah. Setiap pemilik toko langsung menutup toko mereka dan segera pergi ke masjid. Melihat hal ini Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, mereka adalah orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid terdapat orang-orang yang di pagi dan sore hari selalu mensucikan Allah dengan mengingatnya. Yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melelehkan mereka dari mengingat Allah, terutama dari mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut terhadap keadaan suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang, yaitu hari kiamat. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, mereka sibuk dengan perniagaan dan jual beli, tetapi jika mendengar suara adzan mereka segera meninggalkan dan pergi ke masjid. Ia juga berkata, demi Allah mereka adalah para pedagang, tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berada di pasar. Lalu terdengarlah adzan.
Ia melihat setiap orang meninggalkan barangnya dan bergegas ke masjid. Ia berkata, mereka inilah orang yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di manakah orang-orang yang selalu memujiku ketika senang dan susah? Maka sekelompok kecil manusia akan bangkit dan masuk ke surga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi, di manakah orang-orang yang beribadah kepadaku dengan takut dan harap? Mereka sekelompok kecil manusia bangkit dan masuk surga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi, di manakah orang-orang yang perniagaannya tidak menghalanginya dari mengingatku? Maka sekelompok kecil ketiga bangun dan masuk surga tanpa hisab. Setelah ketiga kumpulan itu masuk surga, dimulailah hisab terhadap manusia lainnya. Hadirin, dari keterangan sholat ini, tiap praktek tiap hari kita sholat, kalau imam sudah Allahu Akbar, itu cepat-cepatlah menusul takbiratul ihram. Sebab sedetik saja beda takbiratul ihram dua orang, beda semenit, itu di surganya Allah Ta'ala derajatnya jauh banget. Apalagi begitu imam takbiratul ihram, kita tetap ngobrol dengan teman kita, atau kita sholat dilambat-lambat ya. Takbiratul ula kita susul secepat mungkin. Kita sebagai ahbab insyaallah ya, tidak pantas kita sholat terlambat. Amin Allahumma amin. Kisah sholatnya Sayyidina Khubaib radhiyallahu anhu ketika akan dibunuh, dan syahidnya Sayyidina Zaid dan Sayyidina Asim radhiyallahu anhum. Terbunuhnya orang-orang kafir di perang Uhud telah menyalakan dendam di hati orang-orang dekat mereka. Sulafah, yang kedua anaknya telah terbunuh dalam perang tersebut, bersumpah jika tempurung kepala Sayyidina Asim radhiyallahu anhu, yaitu sahabat yang telah membunuh anak-anaknya, sampai ke tangannya, ia akan menggunakannya untuk minum arak. Untuk itu ia mengumumkan akan memberi hadiah 100 ekor unta kepada siapapun yang dapat membawa kepala Sayyidina Asim radhiyallahu anhu kepadanya. Mendengar sayembara itu, Sufyan bin Khalid sangat bergairah dan berkeyakinan akan dapat membawa kepala Sayyidina Asim radhiyallahu anhu kepada Sulafah. Kemudian ia mengirim beberapa laki-laki dari kaum Adal dan Karah ke Madinah. Mereka berpura-pura memeluk Islam dan meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa orang sahabat untuk memberi taklim dan tabligh di kampung mereka. Mereka juga memohon agar Sayyidina Asim radhiyallahu anhu termasuk dalam rombongan itu, dengan alasan bahwa nasihat Sayyidina Asim radhiyallahu anhu disukai orang-orang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 10 orang sahabat, dalam riwayat lain 6 orang, menyertai kaum Adal dan Karah, termasuk Sayyidina Asim radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan mereka mewujudkan pengkhianatan. Mereka memanggil teman-temannya yang berjumlah 200 orang dari Bani Lihyan untuk menyerang
para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka ada 100 pemanah handal. Melihat musuh demikian banyak, mereka berlindung ke bukit Fadwad. Kaum kafir berkata, kami tidak ingin mewarnai bumi kami dengan darah kalian. Kami hanya ingin menukar kalian dengan harta penduduk Mekah. Kemarilah, kami tidak akan membunuh kalian, sahut para sahabat radhiyallahu anhum. Kami tidak mempercayai janji-janji mereka dengan melepaskan anak panah. Kami tidak mempercayai janji orang kafir. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mulai menyerang mereka dengan melepaskan anak-anak panah. Ketika anak panah telah habis, mereka pun menyerang dengan lembing. Sayyidina Asim radhiyallahu anhu menyemangati kawan-kawannya. Mereka telah menipu kalian. Jangan panik. Yakinlah bahwa mati syahid adalah keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala, kekasih kalian, bersama kalian dan para bidadari surga sedang menunggu kalian. Sambil berkata demikian, ia menyerang musuh dengan gagah berani sampai patah lembingnya. Kemudian ia menggunakan pedangnya. Namun mereka musuh sangat banyak, ia pun gugur sebagai syahid. Pada akhir hayatnya ia berdoa, ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kejadian tersebut. Karena Sayyidina Asim radhiyallahu anhu mendengar kabar bahwa Sulafah berniat menggunakan tempurung kepalanya untuk minum arak, maka saat kematiannya ia berdoa, ya Allah, telah kukorbankan kepalaku di jalanmu, maka selamatkanlah kepalaku. Allah Subhanahu wa taala menunaikan doa Sayyidina Asim radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang kafir berniat akan memenggal kepalanya, Allah Subhanahu wa taala mengirim sekumpulan lebah untuk melindungi mayat Sayyidina Asim radhiyallahu anhu dari berbagai arah, sehingga musuh gagal memenggal kepalanya. Akhirnya saat itu juga mereka meninggalkan mayat Sayyidina Asim radhiyallahu anhu dan akan mengambilnya malam hari jika sudah tidak ada lebah. Namun malam itu turun hujan lebat sehingga banjir menghanyutkan mayat Sayyidina Asim radhiyallahu anhu. Dalam pertempuran itu 7 atau 3 orang muslim telah syahid. Yang tinggal adalah Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Tatsinah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu. Mereka bertiga tetap bertahan di atas bukit. Orang-orang kafir terus membujuk mereka, turunlah kemari, kami tidak akan ingkar janji. Akhirnya mereka mempercayai janji musuh itu. Mereka turun dari bukit. Begitu sampai di bawah, orang-orang kafir melepasi tali busur mereka. Sayyidina Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu berteriak, ini awal dari sebuah pengkhianatan. Aku tidak akan pergi dengan kalian. Aku lebih menyukai mati syahid bersama teman-temanku. Musuh pun memaksanya berjalan, tetapi ia tidak bergerak, mereka pun membunuhnya. Akhirnya tinggal 2 orang sahabat, Sayyidina Zaid bin Tatsinah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu. Keduanya dibawa ke Mekah dan dijual kepada penduduk Mekah. Sayyidina Zaid bin Tatsinah radhiyallahu anhu telah dibeli oleh Safwan bin Umayyah seharga 50 ekor unta untuk dibunuh sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Sedangkan Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu dibeli oleh Hujar bin Abu
ilhab seharga 100 ekor unta untuk dibunuh sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa ia dibeli oleh anak-anak Harits bin Amir karena ia telah membunuh Harits dalam perang Badar. Setelah membelinya, Syafwan langsung membawa Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu keluar tanah haram dan menyerahkan kepada budaknya sambil berkata, bunuhlah dia. Kemudian untuk memuaskan hatinya, ia akan menonton pembunuhan tersebut bersama sekumpulan orang tersebut Abu Sufyan. Menjelang kesahidannya, Abu Sufyan berkata, hai Zaid, demi Tuhan, katakan dengan jujur, apakah kamu suka jika lehermu yang aku dipenggal ini diganti dengan kepala Muhammad dan kamu dibebaskan sehingga dapat berkumpul dengan keluargamu? Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, jangankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri kecil di kakinya pun aku tidak rela. Meskipun aku dapat bersenang-senang dengan keluargaku. Mendengar jawaban itu, kaum Quraisy merasa takjub. Abu Sufyan berkata, belum pernah aku melihat cinta yang demikian tinggi seperti cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Zaid radhiyallahu anhum dibunuh. Sayyidina Hubaib radhiyallahu anhu ditawan oleh Hujair selama beberapa hari. Seorang budak perempuan Hujair yang di kemudian hari memeluk Islam berkata, ketika Sayyidina Hubaib radhiyallahu anhu kami pernah melihatnya makan setangkai anggur sebesar kepala manusia. Padahal ketika itu di Mekah tidak sedang musim anggur. Ia bercerita, ketika hari pembunuhan Sayyidina Hubaib radhiyallahu anhu telah dekat, ia meminta pisau cukur untuk membersihkan bulu-bulunya. Permintaan itu dipenuhi. Kebetulan ada seorang anak kecil yang mendekatinya. Orang-orang mereka ketakutan karena di tangan Sayyidina Hubaib radhiyallahu anhu ada sebuah pisau cukur. Sedangkan anak itu ada di sampingnya. Sayyidina Hubaib radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian berpikir aku akan membunuh anak kecil ini? Aku tidak mungkin melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah, cintanya sahabat kepada hukum-hukum Allah, sehingga berani mati membela agama-agama Allah, berani mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan kecintaan sahabat kepada Rasulullah, perjuangan para sahabat. Kita sebagai penerus perjuangan Rasulullah, kita lahir sudah ada Islam, sudah ada musola, sudah ada TPA, madrasah segala macam. Kita tinggal meneruskan perjuangan Rasulullah hanya beberapa persen. Itu juga kadang ada kemalasan, ada kesibukan segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan kitab Fadhail Amal. Mudah-mudahan kita bisa mengingat-ingat perjuangan para sahabat kepada agama Allah, perjuangan sahabat kepada Rasulullah untuk bisa kita turi di waktu-waktu berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah nggih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana